Oke, shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh sama-sama datang menghadiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Bahkan untuk sepanjang hari yang Tuhan jadikan bagi kita, hari penuh berkat, penuh kemenangan, dan sukacita yang melimpah tentunya. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang boleh kami nikmati. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Dan kami boleh menikmati sepanjang hari ini bersama-Mu. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau Bapa yang setia bagi kami. Sebab itu kami bersyukur Engkau limpahi kami dengan kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup ini. Sehingga kami boleh terus mengalami kebaikan-kebaikan-Mu. Bahkan sekalipun di dalam keadaan yang sulit. Nah, sungguh segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau baik bagi kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menempa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali mari katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menempa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Amin, haleluya. Tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Engkau sertaku. Amin, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali mari katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu
berkekuatan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah kami puji Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Kau satu-satunya penolong yang ajaib, Kau satu-satunya Allah yang setia. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Raja di atas segala Raja. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau yang terindah, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, dan selamanya Kau baik Tuhan. Tidak ada Allah lain
lain selain Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau hampiri kami setiap pagi dengan kasih setia-Mu. Engkau berikan rahmat-Mu bagi kami. Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Hadirat-Mu kami aman, sebab Kau Bapa mulia, Kau Bapa setia. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memenuhi semua keperluan kami. Engkau yang memberikan kekuatan saat kami lemah. Engkau yang memberikan penghiburan saat kami susah. Engkau yang memberikan jawaban saat kami dalam persoalan. Engkau yang memberikan pertolongan dalam permasalahan kami. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Kami aman, kami tenang bersama-Mu. Haleluya. Kau Bapa mulia. Pujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Tenang
Tunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia. Bapa yang mulia bagi kami. Engkau tunjukkan kasih setiamu sampai hari ini. Tiada pernah habis-habisnya dan tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau kami masih hidup hari ini, karena Engkau yang menyatakan kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh kuat sampai hari ini, itu karena Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menyatakan kasih-Mu setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus-menerus menikmati dari hari ke hari dalam hidup kami. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Ebenezer Tuhan. Sampai sejauh ini Engkau terus menolong kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Dan biarlah kami terus tinggal dalam bait-Mu, di dalam rumah-Mu. Sebab lebih baik dari apapun juga Tuhan. Sungguh biarlah kami terus Engkau ingatkan bahwa sesungguhnya Engkau ada bersama dengan kami. Kami di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Kami tidak pernah sendirian. Ada Engkau Tuhan yang menyertai kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau
Engkau Bapa yang mulia bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Sungguh hati kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Waktu Bapa pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami mau terus mengasihi dan semakin mengasihi-Mu. Kami percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Bapa, pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramuni. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semua. Kita langsung saja ya. Saat teduh kita pada pagi ini dari Yohanes 3, satu perikop tentang percakapan dengan Nikodemus ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Cukup panjang, tapi tentu kita harus membacanya dan memperhatikannya baik-baik ya. Saya mulai ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Iya, ada 21 ayat yang sebenarnya kalau dieksposisi ya semuanya cukup menarik ya, tapi tentu kita tidak punya waktu yang panjang untuk membahas ayat demi ayat. Kita tahu bahwa perikop tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini intinya adalah Yesus mengajar tentang keselamatan. Ya, dari perikop ini ada dua, kalau saya tidak salah ya, ada dua ayat yang cukup sering kita kutip ya, cukup sering kita dengar, cukup sering kita khotbahkan ya dalam hal menginjili dan lain sebagainya ya. Yang pertama, ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke Suara Pak Ramli ke-mute, Pak. oh sorry, ya, 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 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dua ayat yang cukup ini, yang cukup sering kita kutip, yang cukup sering kita dengar, ya. Karena ayatnya panjang, jadi mungkin nanti kita bisa sharing-sharing. Saya tidak sharing satu persatu, apa yang bisa saya dapatkan, saya sharing. Yesus bicara soal apa namanya, dilahirkan kembali, ya. Waktu Nikodemus datang kepadanya, tentang Nikodemus juga hal yang menarik ya Bapak Ibu ya. Nikodemus kita tahu adalah seorang pemimpin agama ya, pemimpin agama Yahudi, orang Farisi ya. Kita tahu bahwa orang Farisi adalah kelompok orang yang berseberangan dengan pengajaran Tuhan Yesus, yang tidak menerima pengajaran Tuhan Yesus. Nikodemus ini salah satu pemimpinnya. Kemudian dia datang malam-malam, kemungkinan besar ditafsirkan sebagai bentuk bahwa dia datang dengan takut-takut, ya, takut dilihat orang bahwa dia datang kepada Tuhan Yesus. Ini menarik bahwa sekalipun orang Farisi menolak pengajaran Tuhan Yesus, tapi ternyata ada orang-orang seperti Nikodemus yang masih percaya, yang masih mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus walaupun diam-diam, walaupun sembunyi-sembunyi. Nah, aplikasinya bagi kita tentu saja ya, kalaupun kita mungkin menginjil atau mengajar kelompok orang-orang yang kita kategorikan sulit menerima Injil, tetapi tentu jangan takut, beritakan saja, sampaikan saja, ajarkan saja, karena dari sekian banyak mungkin ada 1-2 orang yang bisa percaya dan bisa menerima apa yang kita sampaikan, sama seperti Nikodemus ini. Ya, kembali ke ayat yang ketiga, kenapa atas pertanyaan Nikodemus Tuhan Yesus langsung bicara soal dilahirkan kembali? Ya, karena kemungkinan besar Yesus tahu tujuan pertanyaan daripada Nikodemus, sehingga dia langsung to the point aja, strict to the point ya, langsung ke inti permasalahannya, bahwa kalau manusia tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Nah, kenapa harus dilahirkan kembali? Kita tahu bahwa manusia itu sudah rusak total. Jadi tidak bisa diperbaiki sedikit demi sedikit.
karena rusak total, jadi harus dirombak seluruhnya, ya, supaya bisa selamat, supaya bisa diperbaiki. Nah, agama-agama lain kan merombak, menempel sana, yang memperbaiki sedikit, ya, sana sedikit, sini sedikit. Nah, kalau apa yang diajarkan Tuhan Yesus, manusia itu katanya sudah rusak karena dosa itu sendiri, rusak total, sudah gagal total. Makanya harus dilahirkan kembali, dilahirkan ulang, ya, lewat tentunya lewat kebenaran firman dan Roh Kudus. Makanya prinsipnya harus dilahirkan kembali. Kemudian saya lompat ayatnya yang ke-16 yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan dua ayat ini yang sering kita dengar, ya. Nah, ayat yang ke-16 ini kita sudah tahu, ya. Tapi kenapa Yesus memakai kata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Itu menunjukkan Yesus sedang berbicara kepada Nikodemus, ya, dan tentu kepada seluruh orang Yahudi untuk menentang pemahaman orang Yahudi yang selama ini menganggap bahwa Tuhan hanya mengasihi orang-orang Yahudi saja. Itu Tuhan yang bisa diselamatkan hanya orang-orang Yahudi saja. Tapi Yesus mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi seluruh dunia, baik orang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Kemudian yang dikatakan setiap orang yang percaya. Jadi walaupun bukan orang Yahudi, kalau dia percaya, dia selamat. Sebaliknya, walaupun orang Yahudi, tapi dia tidak percaya, dia juga tidak akan selamat. Jadi dua ini yang sering kita kita dengar dan kita baca. Tapi dari 21 ayat ini, ya, saya ingin menyampaikan apa yang saya dapat yang mungkin jarang dibahas, tapi nanti kita boleh sharing satu dengan yang lain, ya. Coba kita perhatikan ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nah, Yesus mencoba membandingkan pekerjaan Roh Kudus dengan karakteristik angin. Ya, kita tahu angin itu nggak bisa kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus, ya. Misterius, ya, tidak tahu, tapi hasilnya bisa kita rasakan, ya, dampaknya bisa kita rasakan. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa lahir baru, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan, bagaimana hati kita bisa disentuh dan bisa akhirnya percaya, bertobat, berpaling kepada Tuhan. Kita tidak ngerti bagaimana proses terjadinya, sama seperti proses bekerjanya angin yang tidak tahu dari mana datang dan dari mana perginya, tapi kita bisa merasakan dampaknya, kita merasakan adanya angin itu. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus itu, kita bersyukur, ya, bahwa kita bisa percaya bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, yang menarik ayatnya yang ke-9, ya. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Nikodemus tetap tidak mengerti, ya. Saya coba untuk memahami, bisa saja, ya, ketidakmengertian Nikodemus ini karena memang dia belum paham, ya, pengetahuannya, pengertiannya belum sampai ke level itu. Atau bisa juga ditafsirkan dia tidak mengerti karena dia menutup hatinya, ya, menutup pikirannya, menyangkal kebenaran di dalam hatinya. Kemungkinan bisa saja seperti itu. Nah, aplikasinya bagi kita tentu
Ayo sama-sama kita cek di dalam diri kita, ya, apakah saat kita tidak mengerti firman Tuhan itu disebabkan oleh memang betul-betul kita tidak mengerti karena memang pemahaman kita belum sampai ke situ, atau sesungguhnya kita sudah paham tapi hati kita menyangkal, pikiran kita menyangkal, ya, pikiran kita sengaja kita tutup seakan-akan kita tidak mengerti, ya. Nah, ini yang apa namanya, yang menjadi perhatian bagi saya di dalam perikop ini, ya. Saya lanjutkan ayatnya yang ke-14, lompat-lompat saja, ya. Ayat yang ke-14 ini yang mengatakan bahwa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15-nya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa kalau kita klik tanda bintang itu, ya, kita akan melihat di dalam bilangan bagaimana bangsa Israel yang pernah mendapat apa namanya, wabah gigitan ular berbisa, tetapi kemudian Tuhan mengarahkan kalau dibuat apa namanya, kalau dibuat patung ular tembaga, dan setiap orang yang digigit ular itu, kalau dia melihat ke arah patung ular tembaga itu, dia tidak akan mati, tapi dia akan selamat. Semudah itu untuk sembuh daripada gigitan ular. Hanya melihat ke arah patung ular tembaga, jadi sembuh. Demikian juga sebenarnya keselamatan kalau kita pikir-pikir. Semudah itu kita selamat. Hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa selamat. Ya. Tetapi ironisnya, saking mudahnya, banyak orang yang menolak, banyak orang yang menyangkalnya. Ya. Tapi saya mendapatkan seperti ini. Iya ya, begitu mudah ya. Seharusnya dengan pengertian bahwa begitu mudah untuk selamat, kita harusnya lebih gencar untuk menyampaikan kabar ini. Ya, supaya apa? Supaya orang selamat gitu. Karena nggak susah kok gitu. Nggak banyak syarat-syarat yang harus diberikan. Tapi cukup percaya aja orang bisa selamat. Dengan semudah itu seharusnya kita terdorong, termotivasi untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Ya, mungkin itu. Ya, yang terakhir, nah yang menarik ayatnya yang ke-18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi dikatakan ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Orang yang percaya tidak akan dihukum. Tapi yang menarik adalah barang siapa tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman. Jadi ketidakpercayaan itu sendiri adalah dosa yang besar. Ya, kita dihukum bukan karena kita berzina, mencuri, merampok, membunuh, tapi kita dihukum karena kita tidak percaya itu sendiri. Jadi sekalipun orang sesaleh apapun dia, ya, belum pernah melakukan dosa-dosa yang ekstrim misalnya, ya, tapi kalau dia tidak percaya, dia pasti dihukum, gitu. Jadi kalau ada orang mengejek kita, bro, coba tunjukkan dulu sama saya jalan ke neraka, maka kita nggak usah berdebat, kita bilang saja kepada dia, lakukan saja apa yang kau lakukan sekarang, pada akhirnya kau akan jumpa neraka. Itu aja, ya. Jadi orang dihukum bukan karena dia berzina apa segala macam, ya, tapi karena dia tidak percaya, dia pasti dihukum. Jadi kita bersyukur ya bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita beroleh kasih karunia untuk dapat diselamatkan. Banyak sebenarnya yang bisa kita bahas, tapi mungkin itu saja, waktunya tidak sempat lagi, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Ramli. Ya, memang perikop ini cukup panjang.
tidak bisa di ekspositori ayat per ayat, tapi poin penting seperti apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, juga ada beberapa ayat yang memang sering kita kutip secara sepenggal untuk menjelaskan tentang Injil, tapi tentu kita tidak akan pernah lari dari konteks. Nah, tentu apa yang kita terima dari firman Tuhan pagi hari ini adalah satu kebenaran bahwa Yesus itu datang untuk semua umat manusia, seperti Pak Ramli tadi katakan. Memang dari sisi orang Yahudi, ada yang namanya Jewish centris. Mereka merasa mereka lah yang eksklusif. Mereka umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah, yang memang dipilih secara khusus. Tapi realitanya, kenyataan, mereka juga tidak menjadi anak kesayangan dan anak kesukaan bagi Bapa. Nah, tapi kita bersyukur di dalam Yesus, Yesus datang untuk semua umat manusia. Dan seperti Pak Ramli juga katakan, gampang, sederhana. Asal kita percaya saja, maka kita memperoleh anugerah hidup kekal. Dan saya percaya setiap kita yang ada pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah hidup kekal. Kita bukan orang-orang yang ada di bawah penghukuman, tetapi kita ada di dalam kasih karunia. Dan ada ayat-ayat yang telah kita dikatakan, kita sudah datang kepada terang itu, maka biarlah setiap perbuatan-perbuatan kita benar-benar memancarkan terang itu. Jadi hal yang saya dapat, seperti apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, tentu kita bersyukur karena Yesus datang untuk kita semua. Dan kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan, itu memandang kepada salib itu, percaya kepada karya salib itu, percaya kepada apa yang sudah Yesus lakukan, percaya kepada Yesus. Dan itulah hal yang membuat kita menerima anugerah hidup yang kekal. Dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah terus hidup dalam terang itu, supaya perbuatan-perbuatan kita benar-benar nyata dilihat orang, dan orang-orang melihat Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Sehingga kekristenan kita tidak menjadi sebatas agamawi, tidak menjadi hal yang sia-sia, seperti apa yang Yesus ungkapkan kepada Nikodemus sebelumnya. Engkau sudah jadi pemimpin agama sekian puluh tahun, sekian lama, tapi nggak ngerti. Tapi satu hal kita bersyukur, sekali lagi, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan bila kita melangkah di dalam terang itu, melangkah di dalam kasih karunia itu. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Anda di antara Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang ingin mau ditambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Joni. Mungkin Bapak Hengki lagi efek booster Moderna, vaksin ketiga, mungkin masih agak harus istirahat. Oke, silakan Pak Yose yang berdoa ya. Ya, Pak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa yang mengasihi kami. Tuhan, hanya dengan percaya kepadamu, dengan iman kami, itulah yang bisa menyelamatkan kami, Bapa. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan dengan kasih-Mu, Engkau mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami. Bapa dalam surga, kami mau berdoa pada pagi hari ini juga untuk Ibu Mirianti yang hari ini akan berangkat ke Salatiga untuk bertemu dengan keluarganya. Kami berdoa Tuhan boleh menyertai Ibu Mirianti dan keluarga dalam perjalanan hingga sampai di sana, dan Kau berkati juga keluarga yang ada di sana supaya tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami yang boleh mengikuti
Koramdeo pada pagi hari ini. Tuhan tetap pelihara kami satu persatu ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, berkati pekerjaan, berkati usaha kami, berkati setiap yang kami lakukan. Biar kami boleh melakukannya, apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan dan hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah apa yang kami kerjakan itu boleh menjadi saksi, orang boleh melihat kebaikan Tuhan, dan orang lain juga boleh menerima keselamatan dengan percaya kepada Engkau. Biarlah hidup kami boleh menjadi saksi yang hidup untuk firman Tuhan. Kami melakukan firman-Mu dan orang lain juga boleh percaya akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa khusus untuk wilayah Indonesia, supaya Tuhan tetap jaga dan Tuhan tetap pelihara. Kalau saat ini juga Bapak, wabah Omikron sudah mulai muncul di negara kami, Tuhan berkati setiap usaha pemerintah untuk membatasi virus-virus yang ada di sini ya Bapak. Engkau berkati setiap langkah-langkah kebijakan yang mereka lakukan, agar kami setiap anak bangsa boleh taat dan setia, boleh duduk dengan peraturan yang ditetapkan ya Bapa. Tuhan, kami mau bersaksi bagaimana ketika corona boleh datang menghampiri negara kami, tapi karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, itu yang boleh menyelamatkan kami. Bapa, biarlah iman kami tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan tetap menjaga negara kami. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, yang ada di pusat, Tuhan tetap berkati mereka. Kau berkati pemimpin-pemimpin yang telah Engkau pilih ya Bapa, supaya mereka boleh bekerja dengan didasarkan takut akan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja di mana kami beribadah. Engkau berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada di tempat di gereja kami. Engkau berkati mereka semua, Engkau berkati juga apa yang visi-visi yang mereka miliki untuk memberitakan kabar baik, untuk menyampaikan berita keselamatan, supaya pergerakan penginjilan kemana-mana tetap berjalan, dan Engkau tetap teguhkan agar setiap kami ambil bagian, bukan hanya pemimpin-pemimpin, tapi setiap kami telah Kau percayakan diutus untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, tutup dalam doa Pak Heri. Bapak, kami bersyukur buat kasih yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Bagaimana firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Sebab hanya karena kasih karunia-Mu lah kami diselamatkan. Kami bersyukur buat karya salib yang sudah Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Yang olehnya kami diselamatkan. Dan biarlah kami mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami dengan takut dan gentar, dengan hidup seturut dengan firman-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Pimpin, tuntun langkah hidup kami Tuhan. Karena Roh Kudus Engkau yang ada dalam hidup kami, terus mengingatkan kami, bahkan menegur kami, ketika kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Oleh sebab itu, biarlah sepanjang hari yang baru ini, kami boleh menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu. Engkau menyediakan semua kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ada dalam pimpinan tuntunan-Mu, ada hikmat-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil, dan biarlah Engkau yang dipermuliakan. Oleh sebab itu, tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.